Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, kunjungan resmi kenegaraan Indonesia ke Singapura menghasilkan puluhan Memorandum of Understanding atau MOU. Ya, di mana dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Lawrence Wong, ini Indonesia dan Singapura sepakat untuk penandatanganan 19 MOU strategis. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyaksikan secara langsung penandatanganan dan pengumuman 19 nota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Singapura. Bertempat di Parliament House, penandatanganan 19 MOU strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai ekonomi energi, pertahanan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan teknologi rendah karbon. Presiden Prabowo menegaskan dari 19 kesepakatan tersebut terdapat 5 MOU yang cukup strategis dalam mengikat hubungan kemitraan kedua negara. Di antaranya Joint Report to Leaders dari kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian, kerjasama pembangunan kawasan industri berkelanjutan, MOU perdagangan listrik lintas negara, hingga MOU perdagangan dan industri kedua negara. Leaders retreat this time I think is very productive and very successful. We had a very productive meeting, 4 eyes, and we produced in this year's retreat 19 deliverables across many sectors of cooperation. Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral segera mengoptimalkan peningkatan produksi minyak dan juga gas dalam negeri di tengah geopolitik meningkatkan eskalasi perang Israel-Iran. Ya, upaya peningkatan produksi ini untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung memastikan pemerintah akan menggenjot produksi migas nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi global, khususnya sebagai strategi mengantisipasi konflik yang memanas di Timur Tengah, yakni perang militer antar Israel dan Iran. Yuliot menyebutkan perang antara Israel dan Iran yang memicu kenaikan harga minyak dunia akan diantisipasi dengan menjaga ketahanan energi dalam negeri, di mana harga minyak dunia melonjak tajam ke level 75 hingga 100 dolar Amerika Serikat per barel. Kita mengusahakan ada peningkatan produksi migas dalam negeri, ya terutama untuk crude. Yang tadinya tingkat produksi kita sekitar 560-570 ribu barel per hari, ini sekarang rata-rata sudah di atas 600 ribu barel. Kalau ini dilihat dari bulan ini sudah di atas 610 ribu barel. Berdasarkan catatan, produksi dalam negeri terus ditingkatkan hingga saat ini lifting minyak mencapai kisaran 600 ribu barel per hari dari sebelumnya berkisar 560 ribu hingga 570 ribu barel. Selain meningkatkan produksi minyak, pemerintah juga menjaga ketahanan energi dengan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang sumber dayanya ada di dalam negeri. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, upaya pemerintah meningkatkan produksi minyak dan gas di tengah ancaman kenaikan harga dunia akibat perang Israel-Iran ini harus dilakukan dengan segera. Pasalnya konflik Israel-Iran terus memanas yang mulai berdampak terhadap harga minyak dunia yang naik tajam. Ya, anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian menegaskan pemerintah harus bisa mengurangi impor minyak dan gas di tengah eskalasi gempuran perang Israel dan Iran. Bahkan DPR RI mendesak agar peningkatan produksi minyak dalam negeri harus dioptimalkan. Peningkatan produksi ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak yang dapat dipastikan harganya akan melambung tinggi pasca digempurnya pelabuhan minyak Iran oleh Israel. Dalam hal ini Pertamina terus mengembangkan kilang-kilang agar kapasitasnya 1 juta barel per hari sehingga mengurangi import BBM. Tetapi tetap juga mengimport crude, minyak mentah. Karena produksi dari sektor hulu kita itu hanya sekitar baru liftingnya 600 ribu barel per hari. Tapi yang ditingkatkan sekarang kapasitasnya adalah kilang-kilang. Jadi bisa mengolah minyak mentah menjadi BBM atau produk. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz, pemirsa, kita akan kembali simak pergerakan dari IHSG. Kami pass through datanya dari RTI. Sejauh ini IHSG bergerak
menguat 0,44% di level 7.148,595. Top gainers 5 diantaranya adalah Baik, ada Mind, Chem, MBSS, PTMR. Top losers 5 diantaranya adalah ada SMIL, Kopi, RGAS, Energi dan juga Jawa. Dan kalau kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa sejauh ini sektor yang memimpin penguatan ada sektor teknologi yang menguat 1,17% dan saham yang sejauh ini melemah paling dalam adalah transportasi yang melemah 0,69%. Baik pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Ya, tetap berbagi informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Aya Nufus, pemirsa. Sampai jumpa.